Sahabat yang baik, apakah Anda pernah memiliki hutang? Atau sekarang masih memiliki hutang? Bagaimana rasanya ketika hutangnya ditagih? Ada ungkapan masyhur di kalangan kita, yang ditagih bakal lebih galak ketimbang yang punya uang. Begitulah. Tapi siapapun Anda, kami percaya tak ada yang enak rasanya saat hutangnya ditagih. Tapi bagaimana rasanya ketika yang ditagih adalah seorang sultan, dan celakanya yang ditagih itu adalah sholawat. Nah, penasaran kan? Yuk simak video ini sampai akhir. Ternyata beginilah kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang baik, selamat datang kembali di channel Salawat-Salawat, tempat kita merenung dalam indahnya salawat dan mengeksplorasi nilai-nilai keislaman yang inspiratif. Apakah Anda pernah mendengar kisah Sultan Abdul Hamid II, pemimpin yang teguh dalam prinsipnya? Atau mungkin Anda penasaran dengan peristiwa yang sangat menggugah hati sang sultan yang terjadi di istananya? Mari kita gali lebih dalam. Tapi sebelum itu, kami ucapkan terima kasih kepada semua subscriber setia yang telah mendukung dan berkontribusi pada pertumbuhan channel ini. Teruskan dukungan Anda dengan like, share, dan tentu saja subscribe, karena bersama-sama kita akan menerus menyebarkan pesan inspiratif ini ke seluruh dunia. Sahabat yang baik, baiklah, mari kita mulai episode Sholawat Menagih Sultan ini. Sahabat yang baik, apakah Anda mengenal Sultan Abdul Hamid II? Mari kita berkenalan dengannya untuk memperluas cakrawala pengetahuan kita. Dahulu kala, di jantung kekhalifahan Utsmaniyah yang megah, terdapat seorang pemimpin yang menakjubkan, Sultan Abdul Hamid II. Beliau adalah sosok yang mengukir sejarah, dikenal sebagai Sultan ke-34 yang memerintah negeri tersebut. Namun, lebih dari itu, beliau adalah pemimpin terakhir yang benar-benar mengembangkan prinsip-prinsip teguh dalam mempertahankan Islam. Beliau lahir pada tanggal 21 September 1842. Sultan Abdul Hamid II memegang tampuk kekuasaan kekhalifahan pada tahun 1876. Namun, kekuasaannya tidak datang tanpa cobaan. Orang Yahudi dengan kepentingan tersembunyi merencanakan konspirasi melawan beliau. Dr. Hassan Barber dalam bukunya mengungkap bagaimana peran Yahudi dan kekuatan internasional berusaha meruntuhkan Sultan Abdul Hamid II dari tahta. Sahabat yang baik, mengapa mereka melakukannya? Alasannya sederhana, namun kuat. Sultan Abdul Hamid II menolak untuk memberikan sejengkal tanah Palestina kepada orang Yahudi, meskipun hanya sejengkal. Keputusannya ini membuat orang Yahudi bersatu dalam konspirasi untuk menjatuhkannya dari tahta. Pada tahun 1909, mereka melancarkan serangan berbagai tuduhan dan menjadikan Sultan Abdul Hamid II sebagai tahanan rumah hingga beliau syahid pada 10 Februari 1918. Sahabat yang baik, kisah awal kehidupan Sultan Abdul Hamid II adalah kisah inspiratif. Dididik di Royal Palace, beliau memperoleh pengetahuan luas, menguasai bahasa Persia dan Arab, serta memahami sejarah dan sastra dengan mendalam. Pada tanggal 31 Agustus 1876, beliau mengambil alih tahta pada saat kekhalifahan Utsmaniyah dilanda krisis keuangan yang hebat. Sahabat yang baik, dalam usahanya untuk mengatasi krisis ini, Sultan Abdul Hamid II mengambil langkah-langkah besar. Salah satu kebijakannya yang paling berdampak adalah mendirikan sekolah-sekolah, mulai dari sekolah dasar hingga tingkat menengah dan tinggi,
yang menawarkan berbagai mata pelajaran kepada generasi muda. Pada tahun 1900, beliau bahkan mendirikan Universitas Ilmiah pertama di Istanbul dengan 4 fakultas yang berfokus pada ilmu agama, olahraga, alam, dan sastra. Sahabat yang baik, namun Sultan Abdul Hamid II tidak berhenti di situ. Beliau mengirim misi siswa ke negara-negara Eropa, khususnya Jerman, dengan tujuan menciptakan kader yang mumpuni dalam administrasi kekhalifahan. Lebih dari 18 sekolah dan institut pendidikan tinggi didirikan, mencakup berbagai bidang seperti hukum, seni, perdagangan, teknik, kedokteran hewan, polisi, dan kedokteran. Sahabat yang baik, tak hanya itu, beliau juga memberikan perhatian besar pada perkembangan budaya. Museum seperti Museum Purbakala dan Museum Militer didirikan, serta perpustakaan seperti Perpustakaan Bayazid dan Perpustakaan Yildiz. Semua ini adalah upaya Sultan Abdul Hamid II untuk memastikan bahwa pendidikan dan kebudayaan yang diperjuangkan tetap bersifat Islami tanpa tumpang tindih dengan pengaruh Barat. Sahabat yang baik, Sultan Abdul Hamid II juga memperhatikan penyebaran pemikiran Islam melalui percetakan dan distribusi buku-buku Islam. Ia adalah sosok yang mencintai ilmu dan seni, yang menginspirasi rakyatnya untuk mencapai tingkat keunggulan dalam berbagai bidang. Sahabat yang baik, kisah Sultan Abdul Hamid II adalah kisah tentang seorang pemimpin yang teguh dalam prinsipnya, seorang pendidik, dan seorang pelestari budaya. Bagi banyak orang, beliau adalah sosok yang mengilhami semangat kebanggaan dan cinta akan Islam. Meskipun zaman kejayaannya telah berlalu, warisannya tetap hidup dalam sejarah dan menjadi sumber inspirasi bagi generasi-generasi mendatang. Sahabat yang baik, itulah kisah singkat tentang Sultan Abdul Hamid II yang memukau. Lalu bagaimana urusannya kisah tentang hutang dan sholawat? Baiklah, begini kisahnya. Sahabat yang baik, pada suatu hari yang cerah di istana Sultan Abdul Hamid II terjadi sebuah peristiwa yang sangat menggugah hati Sultan. Semua dimulai ketika seorang pedagang bernama Faisal datang menghadap Sultan. Hutang yang dilaporkan oleh Faisal membuat Sultan sangat terkejut. Berita itu disampaikan oleh seorang pengikut setia Sultan. "Tuanku, ada seseorang yang mengklaim bahwa engkau memiliki hutang yang besar kepadanya. Hamba sudah mencoba membayar sejumlah uang kepadanya, namun dia menolak pergi sebelum bertemu dengan tuanku," kata pengikut setia tersebut dengan cemas. Sahabat yang baik, Sultan yang bijaksana menjawab, "Di mana dia, Faisal? Silakan biarkan dia masuk." Kemudian Faisal dipersilahkan masuk ke ruangan Sultan. Dengan rasa hormat yang mendalam, Faisal mulai berbicara kepada Sultan. "Wahai Sultan, engkau memiliki hutang padaku yang belum terlunasi. Aku mohon agar engkau segera melunasinya." Sultan dengan tenang bertanya, "Bagaimana bisa begitu? Dan sejak kapan aku berhutang padamu?" Faisal menjawab, "Sultan, aku adalah seorang pedagang yang memiliki hutang yang sangat besar. Jumlahnya begitu besar sehingga aku tidak mungkin melunasinya. Aku hanya bisa berdoa setiap malam, mengangkat tangan ke langit dan memohon bantuan Tuhan. Pada suatu malam, dalam mimpiku, aku bertemu dengan baginda Rasulullah SAW. Sultan dan pengikut setianya mengangguk hormat Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang baik, Faisal kemudian melanjutkan, "Dalam mimpiku, baginda Rasulullah bersabda padaku, katakan kepada Hamidku bahwa biasanya dia selalu bersalawat untukku setiap malam, namun malam kemarin dia lupa.
datangilah dia dan sampaikan kepadanya keperluanmu. Sahabat yang baik, mendengar cerita ini, Sultan segera bangkit dari tempat duduknya. Wajahnya penuh dengan ekspresi haru. Sambil mendekati Faisal, Sultan berkata, "Tolong sampaikan sekali lagi apa yang baginda Rasulullah katakan." Faisal menjawab, "Baginda berkata, Hamidku." Sahabat yang baik, sebelum Faisal bisa melanjutkan, Sultan membuka laci meja kerjanya dan mengambil segepok uang. Dengan penuh kasih sayang, Sultan melemparkan uang tersebut kepada Faisal. Kemudian Sultan bertanya lagi, "Apalagi yang baginda Rasulullah katakan?" Faisal terus menjawab, dan setiap kali dia berbicara, Sultan melemparkan segepok uang kepadanya lagi. Ini terus berlanjut beberapa kali. Tidak ada yang lebih penting bagi Sultan saat itu selain kata-kata yang disampaikan oleh Faisal. Sahabat yang baik, mata Sultan mulai berkaca-kaca dan dia memikirkan kesalahan besar yang telah dia lakukan. Malam kemarin, aku begitu sibuk bekerja hingga larut malam, sampai akhirnya tertidur di meja kerjaku. Aku lupa untuk bersolawat, padahal selalu aku mengirim doa dan solawat kepada baginda. Sahabat yang baik, mendengar pengakuan ini, pengikut setia Sultan juga ikut menangis, karena mereka tidak tahan melihat sang Sultan yang begitu terhormat merasakan penyesalan mendalam. Dengan hati yang penuh rasa haru, Faisal meninggalkan istana, meninggalkan Sultan yang sedang merenungkan tindakan-tindakan masa lalunya. Sahabat yang baik, kisah ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya mengingat Allah dan menjalankan kewajiban agama, bahkan di tengah kesibukan dan tugas-tugas dunia yang mendesak. Dalam kehidupan yang penuh tekanan, kita harus selalu ingat untuk tetap menjalankan ibadah dan berhubungan dengan Yang Maha Kuasa. Sebuah pengingat yang datang dari mimpi Faisal dengan pesan dari baginda Rasulullah mengubah pandangan Sultan dan mengingatkannya akan pentingnya berada di jalan yang benar. Sahabat yang baik, kisah Sultan Abdul Hamid II dan pengalaman mengharukan Faisal adalah pengingat berharga tentang pentingnya menjalankan ibadah dan berhubungan dengan Yang Maha Kuasa dalam tengah kesibukan kita. Jangan pernah lupa untuk bersalawat dan merenung dalam indahnya Islam. Bagikan kisah ini kepada teman-teman dan keluarga Anda agar pesan inspiratif ini dapat menyentuh hati mereka juga. Terima kasih atas dukungan Anda yang tak henti-hentinya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berkembang bersama dalam eksplorasi nilai-nilai keislaman yang mendalam. Mari berbagi cinta dan inspirasi bersama sholawat di channel ini, Sholawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.